Demokrasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. 104,9 sarana informasi dan hiburan. Selamat siang pendengar Radio Magetan Indah dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan siang kali ini kita bisa hadir menemani Anda. Dan seperti biasa di Kamis minggu terakhir kita bersama Bawaslu Magetan Ngumandang hadir talkshow ya. Dan untuk siang kali ini ada hadir dua narasumber kami dari anggota Bawaslu Kabupaten Magetan. Beliau adalah Bapak Abdul Aziz Nuril Huda, SPDI, anggota Bawaslu Kabupaten Magetan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Wina. Iya, dan juga sehat ya Bapak ya? Siap, Alhamdulillah sehat. Oke, dan juga ada Bapak Sugiarto, Sarjana Sosial. Beliau perwakilan dari penyandang disabilitas dari Sekretariat Subak Hukum dan SDM KPU Kabupaten Magetan. Selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Bapak ya? Sehat, Alhamdulillah sehat. Dan untuk siang kali ini kita akan hadir dengan tema penguatan peran kaum disabilitas dalam pengawasan partisipatif pemilu atau pemilihan serentak tahun 2024. Betul ya? Siap. Oke. Untuk Anda yang mau gabung pendengar Radio Magetan Indah dimanapun berada, Anda bisa gabung via telepon di 0351891711. WhatsApp juga boleh di 081216644559. Baik. Kalau kita bicara terkait dengan pemilu ini memang luas sekali ya Pak ya, pandangan kita ke banyak sekali hal-hal yang harus kita pertimbangkan dan lain sebagainya. Dan menarik sekali untuk tema kita siang kali ini terkait dengan peran kaum disabilitas dalam pengawasan atau partisipatif pemilu atau pemilihan serentak tahun 2024 nanti. Nah, untuk kita ke Bapak Sugiarto dulu, ya ini terkait dengan tema kita di pagi kali ini. Mungkin ini Pak ya, apakah ada langsung aja ini kita yang saya tanyakan, apakah ada kendala atau hambatan sebagai seorang disabilitas untuk menjadi pemilih di sini, Bapak? Baik, Bu Ina, terima kasih sebelumnya. Selamat siang juga untuk abang saya. Saya biasa nyaman memanggil beliau Gus Aziz. Terima kasih, luar biasa. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, terlebih dahulu kita persamakan persepsi dulu tentang pemahaman disabilitas sesuai dengan Undang-Undang terbaru Disabilitas 8 tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan, kesulitan untuk berpartisipasi secara utuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Poin terakhir ini kesamaan hak yang harus menjadi persepsi kita bersama. Penting bagi saya, mohon izin saya di sini mewakili pimpinan kami terkait saya juga sebagai penyandang disabilitas. Saya akan mencoba memberikan sejenak tentang isu disabilitas terkini di Indonesia. Adalah kabar yang baik melalui Perpres Presiden 68 2020. Beberapa bulan kemarin, sekitar Desember 2021, Presiden telah melantik sebuah lembaga KND namanya Komisi Nasional Disabilitas sebagai komitmen negara menghadirkan lembaga baru
untuk menaungi disabilitas, bahwa KND bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, advokasi, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Penting bagi saya karena saya sampaikan di sini karena saya termasuk bagian dari peserta seleksi KND kala itu. Karena kursinya 7 terpilih, saya mewakili Indonesia di 51 besar. Kita tergabung dalam se-Indonesia Forum 51. Itu dari 1.000 orang terpilih 51, terlantik 7 orang. Artinya dari 51 ini kami satu komitmen untuk sering mengawal isu-isu disabilitas. Saya kira itu terkait kepemiluan sudah jelas dijelaskan dalam undang-undang kita pemilu bahwa peran-peran disabilitas itu terakomodasi dalam undang-undang pemilu nomor terkait disabilitas. Undang-undang yang memfasilitasi tentang disabilitas ada di Undang-Undang Pemilu sudah diakomodasi. Pasal 5 menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu. Saya kira di undang-undang tersebut sudah mengakomodasi. Selama ini teman-teman disabilitas lebih banyak sebagai pemilih. Ke depan saya mengapresiasi teman-teman Bawaslu Magetan melalui jajarannya Pak Gus Aziz dan teman-teman bahwa sudah melakukan komunikasi awal dengan teman-teman disabilitas, termasuk teman-teman bertuni, tunanetra, penyandang disabilitas daksa. Sudah dilakukan komunikasi awal dengan mereka untuk persiapan pemilu 2024. Saya kira itu Mbak gambaran awal saya bahwa semangat ini juga KPU Magetan akan bersinergi dengan jajaran Bawaslu Magetan untuk mengakomodir teman-teman disabilitas. Saya kira itu, mohon maaf juga saya belum lupa menyapa tadi teman-teman Pertuni Persatuan Tunanetra di Magetan, juga Tunadaksa, juga teman-teman melalui jaringan se-Indonesia ini sepakat untuk mendengarkan radio ini melalui live streaming. Saya mengucapkan terima kasih bahwa komitmen KPU Magetan dan Bawaslu Magetan menjadi pemantik kami penyelenggara se-Indonesia. Ini nanti akan kami laporkan ke pimpinan kami di Jakarta, termasuk juga Komisi Nasional Disabilitas, rekan-rekan di sana, agar ini Magetan menjadi awal pemantik untuk menjadi role model bahwa disabilitas bisa menjadi bagian dari suksesnya pemilu 2024. Saya kira itu Pak Penyer, juga Mas Aziz. Baik, nah, sebagai ini mungkin dari perwakilan juga di sini sebagai dari penyandang disabilitas teman-teman di luar sana, apakah mereka ada kendala-kendala atau hambatan sebagai seorang pemilih di disabilitas ini? Baik, tentunya ada beberapa catatan di beberapa pemilu, termasuk akses di TPS, bagaimana posisi TPS dengan kursi roda, bagaimana teman-teman tunanetra. Saya kira itu menjadi catatan dan evaluasi bersama. Namun yang lebih penting adalah bicara disabilitas tidak bisa hanya membuka buku, tetapi harus melibatkan mereka langsung. Kita jadikan teman-teman disabilitas ini rujukan utama bahwa pernak-pernik pemilu itu harus bagaimana supaya lebih aksesibilitas. Tentunya itu akan menjadi koreksi yang lebih, masukan yang lebih akurat karena langsung dari teman-teman disabilitas, begitu Mbak. Ya, nah harapan dari panjenengan di sini untuk perwakilan ya Bapak ya, perwakilan dari teman-teman disabilitas untuk harapan ke depan dalam pelaksanaan pemilu itu seperti apa harapan panjenengan? Tentunya melalui selama ini teman-teman disabilitas menjadi bagian dari pemilih. Ke depan mungkin saya melihat kalau bicara di Magetan dalam angka ini kan ada 18 kecamatan, 12
235 desa Kelurahan. dan kelurahan, ada 2.211 TPS. Ini kalau kita hitung angka SDM yang diperlukan adalah PPK kecamatan itu 90 orang, PPS total 705, KPPS kita butuh 15.447 SDM untuk menyukseskan hajatan pemilu. Saya kira amanat Undang-Undang Disabilitas bahwa Undang-Undang Disabilitas nomor 8 tahun 2016 pasal 53 ayat 1, coba saya bacakan biar lebih tegas bahwa pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dalam jumlah pegawai atau pekerja. 2. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas di jumlah pegawai atau pekerja. Artinya selama ini pemilu melibatkan disabilitas sebagai objek pemilih. Ayo kita memilih ke depan. Saya kira mereka yang dalam undang-undang diamanatkan dalam syarat, bila memenuhi syarat bisa bergabung menjadi bagian dari penyelenggara. Tadi saya sebutkan angka-angkanya berapa puluh orang yang dibutuhkan, hampir KPPS itu 15.000, PPS 705, PPK 90. Belum teman-teman jajaran Bawaslu juga nanti melalui pendidikan pengawasan juga saya kira mungkin bisa diberdayakan. Artinya teman-teman disabilitas kita ajak bersama untuk mensukseskan pemilu sebagai penyelenggara. Saya kira itu, dan komitmen Bawaslu Magetan saya harus apresiasi sudah menjalin komunikasi lebih awal dengan Bawaslu Disabilitas Magetan. Saya kira ini harapan saya, kenapa ini perlu saya ulang-ulang, menjadi Magetan menjadi inspirasi se-Indonesia, begitu Mbak. Jadi ke depan ini ya harapannya ingin juga menjadi bagian dari ini ya penyelenggara tentunya ya, dengan memenuhi syarat dan ketentuan dan berlaku. Jadi gitu untuk selama ini belum ada, kita hanya sebagai pemilih aja untuk penyandang disabilitas. Ada segmen relawan demokrasi disabilitas, tetapi nanti tinggal kita optimalkan di pos-pos lain. Juga di Bawaslu ada pos-pos yang bisa diduduki teman-teman disabilitas, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi secara umum gitu. Baik. Oke, terima kasih untuk Bapak Sugiarto dan menarik sekali untuk bincang-bincang kita siang kali ini. Kita coba beralih ke Bapak Abdul Aziz ya. Dan ini Bapak, bagaimana tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya terkait dengan harapan-harapan juga dari teman-teman penyandang disabilitas. Nah ini bagaimana peran Bawaslu di sini, Bawaslu Magetan dalam menjaga hak pilih khususnya dari kelompok penyandang disabilitas? Terima kasih sebelumnya Mbak Wina. Sebelumnya saya sapa dulu sahabat-sahabat saya yang ada di radio, yang apa tadi Mas? Yang forum apa? Komisi ini disabilitas Pertuni, juga teman-teman penyandang disabilitas Daksa dan lain-lain yang memantau pagi ini, ya. Mas Aziz. Yang teman-teman disabilitas yang hari ini memantau diikut di siaran radio pada talkshow kita pada pagi hari ini, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 5 Mbak, tadi sudah disampaikan oleh Mas Giarto, penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR ataupun sebagai anggota DPR dan lain sebagainya sampai akhir. Dan itu turunan dari pasal tersebut ada juga pasal 350 ayat 2 di Undang-Undang 7 tahun 2017, TPS harus memperhatikan penyandang disabilitas. Jadi di pengalaman pemilu kemarin itu masih ada beberapa yang menurut sahabat-sahabat, catatan sahabat-sahabat di pengawas itu yang belum
memperhatikan kebutuhan dari disabilitas tersebut. Satu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Giarto bahwasanya bagi teman-teman disabilitas yang menggunakan kursi roda dan lain sebagainya, terus yang membutuhkan braille dan lain sebagainya, itu memang urusannya anggarannya sangat besar. Kalau ada 2.211 TPS ini harus ada semua, ini kan kita tinggal mengkalikan, dan braille itu kan juga lumayan mahal gitu Mbak. Tapi seberapapun mahalnya, kalau ini urusan hak konstitusi, hak konstitusi setiap warga negara, ini juga diatur dalam undang-undang. Seharusnya ke depan itu kita menjadi tugas bersama, Pak Ki, Mas Ki, menjadi tugas bersama antara KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu untuk mengakomodir teman-teman disabilitas ini. Yang sudah menjadi komitmen kami, kalau ngomong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, itu transparansi tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada partisipasi. Jadi kita ngomong transparansi bullshit lah. Kita bullshit kalau ngomong transparansi tapi tidak mengajak berpartisipasi yang bersangkutan, kan gitu. Lah, maka daripada itu sudah kami masukkan di dalam, tadi sudah koordinasi awal yang disampaikan Mas Gi, memang Bawaslu sudah berkomunikasi awal dengan kaum disabilitas di Kabupaten Magetan, yaitu sudah kami masukkan di dalam program kami fasilitasi pengawasan partisipatif untuk kaum disabilitas untuk menyongsong pemilu 2024. Outputnya itu adalah satu, buku pengalaman menjadi pemilih ataupun pelaksana. Mungkin dari 2.211 itu TPS, KPPS itu ada satu ataupun dua yang sempat menjadi penyelenggara pemilu lah di tingkatan TPS, kan gitu. Lah itu kami berharap teman-teman disabilitas ini bisa menuliskan, menorehkan tulisannya di dalam buku tersebut, sehingga pemilih ataupun yang pernah menjadi pemilih itu kendalanya apa, ataupun pernah menjadi pelaksana itu kendalanya apa, itu bisa tertuangkan di dalam buku, dan nanti pencetakan dari buku tersebut itu tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Magetan. Dan semoga ini mampu menginspirasi sahabat-sahabat Bawaslu di Republik ini. Awal kita akan kasih judul Magetan untuk Indonesia, dari Magetan untuk Indonesia. Semoga hal tersebut itu mampu terwujudkan dengan baik, sehingga kaum disabilitas tidak lagi hanya menjadi maf'ul bih, kan gitu. Kalau bahasa Arabnya gitu. Tidak hanya menjadi penikmat saja, tetapi juga menjadi pelaku, menjadi objek gitu, Mbak. Itu kira-kira seperti itu dulu untuk dari saya. Akhiran, wallahu muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ini bagaimana di pemilu-pemilu tahun lalu ya, beberapa tahun lalu ini terkait dengan penyandang disabilitas, adakah kendala-kendala seperti itu? Kalau pengetahuan kami dan menjadi catatan kami itu dikarenakan kita juga belum komunikasi intensif dengan teman-teman disabilitas, sehingga keluh kesahnya apa itu belum tersampaikan, kan gitu. Lah baru kemarin komunikasi awal itu ternyata ada yang merasa kita saja jalan dari rumah ke mana, ke TPS itu saja sudah kakinya ada yang kesulitan kan gitu. Belum lagi menunggu dan lain sebagainya. Itu kan maka daripada itu nanti semoga dari forum
kegiatan yang akan kita gelar nanti itu bisa mendapatkan feedback yang baik buat pemilu kita. Kira-kira seperti itu, Oke. Mbak. Iya, terima kasih Mas Abdul Aziz. Kembali lagi ke Bapak Sugiyarto, seperti apa yang sudah saya tanyakan tadi. Kita break dulu, ada yang gabung kita terima dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang juga, Pak. Iya, selamat siang Om John. Om John dari Madiun. Ji, monggo. Untuk Mbak Vina, Pak Nuruda, Iya. Pak Sugiyarto, Om dan kebaikan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang rasanya disambut kompak. Ini Om John ikut nimbrung sedikit ada gitu tentang ya pendapat Om John begitu mengenai penguatan partisipasi disabilitas yang sekarang sedang dibicarakan gitu ya Mbak Wina ya. Iya. Pak Nuruda, Pak Sugiyarto. Siap. Menurut Om John begini, mengingat keterbatasan daripada kaum tunanetra, tunadaksa yang dikelompokkan sebagai disabilitas itu, sepertinya buat kelompok mereka ini, mohon maaf ya, bukan kok merendahkan fungsi atau tampil mereka, tapi karena kondisi situasi fisik terutama begitu, lebih baik bagi mereka itu cukup sebagai peserta pemilu yang baik. Cukup saja gitu. Toh mereka akan diberikan fasilitas, misalnya kalau perlu didatangi di rumahnya, nggak perlu berpayah-payah dengan kondisi keterbatasan mereka itu. Jadi kesimpulannya bagi saya, untuk kelompok tunanetra tunadaksa itu cukup bahkan diberi fasilitas yang baik-baiknya. Maksud saya, tidak perlu bagi mereka itu ada kelompok-kelompok peserta pemilu sebagainya itu karena keterbatasan mereka. Tapi kok begitu, bagi mereka cukup nyaman santai sebagai peserta pemilu, cukup nyoblos, difasilitasi dan sebagainya, sehingga aman bagi mereka hanya sebagai peserta pemilu, artinya tidak perlu berpayah-payah atau ya berlebihan begitu menjadi peserta petugas begitu. Tapi kok begitu Mbak Bina, mohon maaf Pak Nuruda. Om John, Pak mohon Sugiyarto. maaf. Jadi menurut Om John, ini para penyandang disabilitas tidak perlu menjadi penyelenggara pemilu gitu ya? Saya pikir tidak perlu, kalaupun perlu fungsi mereka khawatir tipis saja begitu, mengingat keterbatasan mereka. Cukup difasilitasi sebagai kelompok-kelompok yang katakanlah istimewa begitu. Oke. Bahkan kalau itu didatangi di rumahnya untuk nyoblos begitu. Yep. Jadi mereka perlu disenang-senangkan begitu sebagai peserta yang baik begitu. Oke. Tapi kok begitu. Jadi mohon maaf loh, ini bukan kok merendahkan Iya. keberadaan mereka, tapi tidak perlu karena mereka itu terbatas kemampuannya begitu secara fisik gitu. Ya. Mohon maaf loh Pak Nuruda ya Pak. Oke, Siap, terima siap. kasih. Terima kasih Om John ya untuk partisipasinya. Hormat saya untuk penjenengan dan salam untuk semua tunadaksa tunanetra di seluruh Indonesia, terutama di Magetan. Terima kasih. Itu Mbak Wina ini. Ya, sama-sama. Mohon Terima maaf, kasih. terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om John yang ada di Madiun terkait partisipasi panjenengan ya. Dan tadi intinya beliau mengatakan bahwasanya para penyandang disabilitas ini dipenak nih ya, di rumah aja, nggak perlu jadi ini. Tapi tadi dari Bapak ini ya Sugiyarto sudah ada kedepannya, kita ada keinginan ya penyandang disabilitas dengan syarat dan ketentuan yang memang sudah ditetapkan bisa boleh lah kayak gitu. Iya, iya. Karena kita juga punya hak yang sama ya Pak ya, meskipun kita punya keterbatasan tapi kita kan juga punya mungkin ada skill tersendiri yang orang luar, orang lain nggak tahu gitu ya. Kita juga ingin kan yang menonjolkan kemampuan kita seperti Iya, mungkin bisa di terima kasih Bapak masukannya, tapi sebagai gambarannya seperti ini Bapak. Teman-teman tunanetra itu akan lebih nyambung ngobrolnya ketika petugas penyuluhan itu juga teman tunanetra. Artinya ke depan mungkin bisa saja relawan demokrasi sosialisasi segmen tunanetra itu ada seorang tunanetra yang memiliki kemampuan lihai dalam presentasi, bisa menjadi ujung tombak untuk mengajak teman-teman tunanetra lain menjadi pemilih menggunakan hak pilihnya. Artinya
dunia tunanetra yang lebih paham adalah teman-teman tunanetra. Ketika nanti ada juru sosialisasi tunanetra, teman kita tunanetra kita kirim ke Persatuan Tunanetra, saya kira lebih mudah pendekatan psikologinya. Saya kira beberapa hambatan disabilitas itu akan lebih dipahami oleh teman-teman yang bersangkutan. Misal tunadaksa itu kekurangannya apa, harus bagaimana, terus teman-teman tunatuli itu bagaimana, itu teman-teman yang bersangkutanlah yang lebih memahami. Kita menjembatani pertemuan itu. Saya kira berbicara disabilitas akan lebih akurat ketika kita juga mengajak teman-teman disabilitas untuk urun rembuk gitu, saya kira begitu. Baik, jadi ini di sini yang saya terima ini ya, penyelenggara yang dimaksud di sini ingin menjadi penyelenggara itu untuk teman-teman juga untuk penyandang disabilitas ya. Jadi dari penyandang disabilitas untuk penyandang disabilitas. Tapi mungkin Om John tadi yang ini penyelenggara dari disabilitas untuk umum mungkin seperti itu. Jadi nggak usah aja gitu ya, nanti umumnya jadi bingung. Tapi ini Om John ya, jadi kalau ada penyandang disabilitas dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada, beliaunya bisa ikut menjadi penyelenggara. Mereka pun ini adalah untuk menjembatani ya teman-teman juga yang disabilitas seperti itu ya. Intinya seperti itu ya. Jadi gini Mbak Wina, dari sepanjang catatan kami sudah ada juga teman-teman disabilitas itu yang menjadi penyelenggara pemilu kan. Ada anggota komisioner KPU, Bawaslu itu juga tunadaksa. Artinya sebenarnya pintu itu sudah terbuka, kesempatan itu sudah mereka buktikan bahwa teman-teman disabilitas itu sudah mampu membuktikan kemampuannya. Hanya kesempatan prosentasi jumlahnya ada yang belum terbuka lebar. Nah, ke depan kan sepanjang syarat dan ketentuan mampu terpenuhi, saya kira semua warga negara bisa bergabung dengan kami. Dengan catatan tadi Mbak, syarat dan ketentuan terpenuhi, itulah yang diminta undang-undang kan. Dan contohnya sudah ada teman-teman dengan jadi teman saya beliau itu ketua Fatayat Jawa Tengah, 4 bulan yang lalu dilantik menjadi komisioner KND. Beliau mohon maaf tidak punya kedua belah tangan, tapi 4 bulan yang lalu beliau dilantik Presiden, diberi kepercayaan menjadi komisioner KND. Terus di situ juga ada teman saya dari Medan terlantik juga, beliau tunanetra menjadi KND. Terus Ibu Ketua Ibu Dante itu Ketua KND Republik Indonesia, 4 Desember kemarin dilantik oleh Presiden juga seorang tunaganda. Artinya kursi-kursi kepemimpinan di atas itu sudah mulai terisi teman-teman disabilitas, tentunya dengan berbagai pertimbangan syarat dan ketentuan tadi. Saya kira sudah dibuktikan dengan terbentuknya KND itu Mbak. Jadi KND itu komposisinya 7 kursi, 4 itu penyandang disabilitas, 3 orang non disabilitas, dan ketua terpilihnya adalah penyandang disabilitas. Nah, atmosfer dari KND itu saya kira bisa keturun ke provinsi, ke kabupaten se-Indonesia. Nah, bahwa teman-teman disabilitas itu di segmen tertentu bisa ditempati di wilayah tertentu, di kursi tertentu, beliau bisa sepanjang kesempatan itu ada, bisa ditempati. Nah, hal-hal yang tidak bisa ditempati oleh teman-teman disabilitas, saya kira beliau pun juga tidak akan menempati posisi tersebut begitu. Misalkan tidak mungkin seorang TNI yang harus di medan pertempuran harus tunanetra kan. Bisa aja tunanetra, bisa aja di sekretariat TNI mengurusi IT pertempuran. Saya kira itu gambaran, ada pos-posnya. Ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Jadi kata kuncinya itu lebih kepada ketentuan yang berlaku gitu. Apabila yang jelas melalui amanah Undang-Undang 7 tahun 2017 kita sudah melibatkan teman-teman disabilitas untuk mengajak menjadi penyelenggara pemilu bagi
teman-teman disabilitas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu. Nah, kalaupun teman-teman disabilitas tersebut juga tidak berkenan, juga tidak memaksa, kan gitu. Ya, jadi harus sama-sama gitu ya. Ya, dikarenakan tadi yang benar apa yang disampaikan Mas Ki terkait teman-teman, contoh terkait sosialisasi gitu, sosialisasi pemilu tahun 2024 seumpama itu lebih mengena sesama kaum disabilitas. Yang menyampaikan itu adalah teman-teman disabilitas bagi yang disabilitas, kan gitu. Dikarenakan kemarin tatkala kita komunikasi awal dengan teman-teman disabilitas, saya merasa ada yang canggung gitu, dikarenakan teman-teman disabilitas itu sudah terlalu sering dieksploitasi dengan kekurangannya itu. Itu dieksploitasi, dijanjikan janji-janji palsu dan lain sebagainya. Ataupun peserta pemilu waktu itu nanti akan diberikan dan lain sebagainya itu dan lain sebagainya. Makanya daripada itu kita daripada mendapatkan janji-janji yang palsu, kita juga membuka lebar-lebar gitu kan bagi teman-teman yang disabilitas itu yang sesuai dengan ketentuan itu, yang pengen mendaftarkan diri menjadi penyelenggara pemilu, monggo kita persilahkan, kan gitu. Kita terbuka. Saya yakin KPU juga terbuka, Bawaslu juga terbuka bagi dengan ketentuan persyaratan yang berlaku, kan kira-kira seperti itu. Kalaupun tidak berkenan juga enggak masalah, kan gitu Mbak. Itu kan saya sepakat dengan Gus Aziz ya. Saya kira pola pandangan Gus Aziz ini selaku jajaran Bawaslu dengan KPU sudah mulai chemistry tentang pandangan terhadap disabilitas kan. Selama ini kan seolah-olah mungkin framing media di televisi itu kan rata-rata kebanyakan ya beberapa itu kan disabilitas didatengin, diberi bantuan, diekspos kekurangan, tapi padahal di sisi lain Gus Dur pun penyandang disabilitas jadi presiden. Presiden Amerika Serikat pun juga memiliki hampir berapa persen mendekati tunanetra itu menjadi presiden. Saya kira hal-hal penting, makanya teman-teman Bawaslu dan KPU Magetan ini ingin menjadi pemantik se-Indonesia bahwa kami sudah bergerak, kami sudah satu pandangan tentang disabilitas, kami akan mengekspor kelebihan mereka dibanding kekurangan mereka. Terlepas nanti dalam perjalanannya ada pernak-pernik kekurangan, tentu kami menerima masukan. Tetapi memang hari ini kami sepakat acara ini akan kita kirimkan ke se-Indonesia sebagai pemantik bahwa Bawaslu Magetan dan KPU Magetan sudah satu pandangan terhadap teman-teman penyandang disabilitas, bahwa nanti eksekusinya di pusat Jakarta tidak mengapa, yang penting hari ini tertanggal 31 Maret 2022 melalui radio Magetan Indah kami ingin menjadi pemantik itu, bahwa persepsi pandangan terhadap disabilitas itu kita kembalikan ke realnya. Nanti akan saya berharap ini akan ditiru teman-teman penyelenggara pemilu sekitar 400 kabupaten kota di Indonesia ini bisa mulai memframing, memetakan tokoh-tokoh disabilitas di kabupaten itu siapa saja, siapa mengerjakan apa, siapa bisa apa. Saya kira teman-teman Bawaslu kabupaten kota se-Indonesia ini sudah mulai bergerak setelah kami kirim video ini, acara hari ini. Juga terima kasih Bu Dante, Ketua KND yang berkenan untuk menyimak acara ini. Kami mohon segera merapat ke pimpinan kami di Jakarta, ke Bawaslu RI juga KPU RI untuk menyatukan persepsi bahwa sukses pemilu 2024 ini Magetan sudah memulai menggandeng teman-teman disabilitas. Nanti tolong dikabarkan se-Indonesia. Saya kira semangatnya seperti itu, Mbak. Iya.
Jadi intinya pendengar di sini bahwasanya teman-teman penyandang disabilitas itu punya kemauan dan juga punya kemampuan yang kita semuanya juga punya seperti itu. Dan semoga ke depan bisa menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih baik Amin, lagi ya amin, dengan amin, pemilu amin, 2024 nanti. Baik, kita akan bincang-bincang lagi tapi kita break sebentar. Pastikan tetap di 104,9 Radio Magetan Indah. Sarana informasi dan hiburan masih bersama Bawaslu Magetan Ngumandang. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Magetan Indah 104,9 sarana informasi dan hiburan masih bersama Bawaslu Kabupaten Magetan. Dan di sini kita hadir ada talkshow setiap minggu terakhir ya di hari Kamis setiap bulannya. Anda bisa simak di 104,9 bersama Bawaslu Magetan Ngumandang. Baik, masih bersama dua narasumber kami yaitu Bapak Sugiarto, Sarjana Sosial. Di sini beliau perwakilan dari teman-teman penyandang disabilitas dan juga beliau adalah Sekretariat Subbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Magetan. Juga ada Bapak Abdul Aziz Nuril Huda, SPDI, anggota Bawaslu Kabupaten Magetan. Nah, tadi bincang-bincang kita menarik sekali dan untuk Anda yang nanti mau gabung boleh ya di 0351891711 atau via WhatsApp di 081216644559. Oke. Kalau tadi dari Bapak Sugiarto sudah banyak sekali yang dihadirkan ya terkait dengan kemauan, tekad, semangat dan juga kemampuan dari teman-teman penyandang disabilitas yang semoga saja ke depannya bisa mereka menjadi penyelenggara pemilu ya atau pemilihan di tahun 2024 nanti. Kita harapkan seperti itu dan bisa menjadi penyemangat sendiri juga buat para teman-teman penyandang disabilitas yang saat ini juga setia merapat di 104,9 bahwasanya panjenengan semua punya hak yang sama juga dengan kita-kita yang yang ginilah begitu. Ya, pokoknya punya hak yang sama juga ya untuk menjadi penyelenggara pemilu nantinya. Baik, kita coba beralih ke Bapak Abdul deh. Dari Bawaslu sendiri, apakah ada agenda di dalam waktu yang dekat ini karena pemilu kayaknya masih di 2024, tapi kan banyak persiapan-persiapan yang harus kita lakukan mulai dari tahun-tahun kemarin pastinya ya untuk menyambut 2024 nanti. Nah ini di dalam waktu yang dekat ini apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu sendiri untuk mengembangkan atau pengembangan pengawasan partisipatif kelompok dari disabilitas ini? Siap, terima kasih Mbak Wina. Benar apa yang telah jenengan sampaikan. Seperti apa yang tadi awal saya sampaikan bahwa saya transparansi tanpa partisipatif itu adalah bullshit. Maka daripada itu kami di Bawaslu ini menjadi program kerjanya Bawaslu se-Indonesia itu menggelar
SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, yang sudah dan dilanjutkan penandatanganan MOU kerjasama. Jadi yang akan kita gelar pada waktu dekat ini yaitu fasilitasi pengawasan partisipatif untuk kaum disabilitas dalam menyongsong pemilu 2024. Jadi kita akan latih teman-teman disabilitas itu terkait pengawasan kepemiluan, dan terus terkait kalau menemukan dugaan pelanggaran kira-kira lapornya kemana, kan gitu. Dan cara lapornya seperti apa. Lah itu sudah kita gelar sebelumnya itu dengan teman-teman BEM STAIM Magetan. Itu sudah kita gelar 2 kali di sana. Yang pesertanya mayoritas mahasiswa. Itu dikarenakan kenapa kita dulu awal mahasiswa itu dikarenakan mahasiswa ini kita anggap kita dulu kan juga pernah jadi mahasiswa gitu kan Mbak. Dengan sisi idealismenya, dengan sisi agent of social of change-nya dan lain sebagainya, itu maka kami sangat berharap masyarakat Magetan terutama yang kaum muda itu mampu menjadi pengawas partisipatif. Dikarenakan urusan pemilu ini bukan hanya urusannya Bawaslu, bukan hanya urusannya KPU, tetapi urusan kita semua kan gitu. Ini adalah hajat hidup orang banyak. Kan hajat negara ini menjadi hajat hidup orang banyak, dan ini menjadi kita berharap atmosfer pengawasan pemilu itu mampu dilakukan oleh semua masyarakat. Lah, cara lapornya seperti apa sudah kita berikan kepada beliau, sahabat-sahabat di mahasiswa, dan juga kita sudah pernah MOU dengan Saka Adiaksa. Saka Adiaksa itu adalah Saka Pengawas Pemilu. Itu yang di tingkatan SLTA. Sasaran kami itu untuk menjadi pemilih pemula itu agar minimal dia peka dan paham terkait minimal di dalam TPS tatkala dia melihat ataupun waktu kampanye melihat dugaan pelanggaran, dia harus seperti apa dan lain sebagainya, kan gitu. Kira-kira itu Mbak. Yang jelas paling dekat ini untuk disabilitas, kita mau menggelar fasilitasi pengawasan partisipatif untuk kaum disabilitas dalam menyongsong pemilu 2024. Outputnya itu nanti satu, pemahaman terkait pengawasan partisipatif bagi kaum disabilitas. Yang kedua itu adalah buku pengalaman menjadi selaku menjadi kaum disabilitas itu menjadi pemilih ataupun pelaksana, kan gitu. Pelaksana kira-kira itu pengalamannya ada kendala tidak dan lain sebagainya. Mungkin sempat ada seumpama ada kaum disabilitas yang menjadi pelaksana pemilu gitu kan, dan kita belum tahu gitu kan, terus ternyata mendapatkan cemoohan dari masyarakat dan sikapnya seperti apa dan lain sebagainya. Kita pengen memotret itu, dan insya Allah kita akan kasih judul Dari Magetan untuk Indonesia. Oke, sukses ya, semoga saja apa yang diharapkan terlaksana nanti di 2024. Baik, kita coba beralih ke Bapak Sugiarto ya. Dan tadi ini dari perwakilan teman-teman penyandang disabilitas, mungkin ada nggak dari masukan-masukan atau mungkin titipan omongan ini ya dari teman-teman, ada nggak perbaikan dalam pelayanan nanti di pemilu 2024, atau pemilu yang kemarin sudah oke lah seperti itu, atau mungkin ingin ada perbaikan lagi pelayanannya? Baik Mbak Wina, tentunya untuk meruncingkan suatu masalah, tentu saya menyambut baik pimpinan kami di KPU Magetan bahwa
persepsi terhadap teman-teman disabilitas ini sudah satu chemistry, bahwa kita harus lebih banyak mendengar masukan dari yang bersangkutan. Mungkin langsung ke teman-teman Pertuni terkait bagaimana surat suara tunanetra, terus bagaimana akses di TPS teman-teman tunadaksa. Saya kira ke depan memang sudah terencana bahwa kita akan banyak mendengar dari teman-teman di paguyuban disabilitas gitu. Jadi kita lebih banyak mendengar dan masukan dari mereka, dari pernak-pernik, bahwa kemarin ada beberapa yang perlu kita sempurnakan, tapi akan lebih akurat kalau nanti langsung dari teman-teman disabilitas gitu. Yang jelas proses ini sudah mulai kita bangun gitu. Baik, jadi untuk apa ini yang kemarin-kemarin sudah berasa sudah lumayan cukup gitu ya untuk pelayanan dan lain sebagainya pada saat pemilu. Yang di Magetan, kami tiap pemilu tetap menggandeng teman-teman disabilitas, termasuk sosialisasi. Hanya nanti kan ke depan ada segmen-segmen yang bisa kita maksimalkan kembali. Bahwa kesempatan sudah kami buka dari dulu, cuman ke depan mungkin akan lebih kita buka kembali, termasuk komunikasi lainnya gitu kan. Kita ada kursus kepemiluan, pendidikan kepemiluan. Saya kira teman-teman disabilitas juga perlu kita rekrut. Kemarin sudah ada segmen relawan demokrasi dari segmen disabilitas. Ke depan mungkin akan ada pos-pos lain, dan juga seperti teman-teman Bawaslu ada sekolah pengawasan, nanti mungkin khusus ada segmen disabilitasnya gitu kan. Jadi saya ada harapan besar ya. Mungkin kalau di TNI itu ada Kopassus ya, komando pasukan khususnya kan. Bisa jadi Magetan atau mungkin Jawa Timur itu menjadi pemantik se-Indonesia. Nanti ada Kopassusnya sosialisasi pemilu dan sosialisasi pengawasan, itu ada desimennya disabilitas gitu kan. Jadi biarlah teman-teman disabilitas itu tersentuh oleh teman-teman disabilitas juga gitu kan. Kita hanya memfasilitasi sekolah kepemiluannya, pengetahuan kepemiluannya, bahwa nanti teknis-teknis di lapangan mengeksekusi pendekatannya kan lebih disabilitas, mendekati disabilitas lebih klik, lebih chemistry gitu. Luar biasa Mas Aziz, Gus Aziz, terkait buku itu memang sejarah harus direkam dengan buku, dan teman-teman disabilitas kalau diberi ruang, saya kira mereka akan segera memulainya. Luar biasa Bawaslu Magetan. Respon dari teman-teman disabilitas dengan adanya apa tadi menulis buku itu tadi bagus ya? Saya kira ini kan baru diawali teman-teman Bawaslu Magetan, tapi melihat karakter teman disabilitas itu kalau suruh konsep, suruh di ruangan itu 1 jam 2 jam itu eksekusinya lebih cepat gitu. Iya, karena mereka juga bikin buku, menulis dan lain-lain. Secara kita nggak tahu, mereka juga punya kemampuan yang sama dengan kita ya. Oke, seperti itu. Semangat ya. Mohon maaf Mbak Wina. Jadi setiap warga negara yang punya dan sudah menggunakan hak pilihnya berhak untuk memastikan bahwa suaranya tidak dimanipulasi. Betul. Karena itu pastikan bahwa suara kita tidak dicurangi. Jadi kalau seumpama sahabat-sahabat disabilitas ataupun sahabat-sahabat pendengar radio suara Magetan Indah ini tatkala nanti sudah mulai memasuki tahapan pemilu, apabila melihat pelanggaran pemilu, maka kami berharap Bawaslu Magetan berharap sahabat-sahabat yang melihat dugaan pelanggaran tersebut bisa dilaporkan kepada kami, atau bisa nanti akan kita launching sigap lapor. Sigap lapor itu sistem untuk melapor terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap Bawaslu, ataupun hadir sendiri di kantor Bawaslu, ataupun Panwascam nanti yang kalau sudah terbentuk. Nanti ada ngisi form dan lain sebagainya. Nanti
kalaupun belum mengetahui, segera saja kalau seumpama sudah mengetahui dugaan pelanggaran, langsung saja koordinasi dengan teman-teman pengawas kami yang ada di kecamatan nanti kalau sudah terbentuk. Dikarenakan hari ini belum terbentuk, Mbak. Ataupun datang saja ke kantor Bawaslu Kabupaten Magetan, tanya kepada kami, kantor kami buka, insya Allah siap melayani bagi masyarakat Magetan yang terkait pemilu itu insya Allah 24 jam kan gitu. Kalaupun ya di luar jam kantor mungkin bisa WA dulu kepada kami ataupun kepada staf yang ada. Staf pasti ada yang standby di kantor kan gitu. Itu Mbak Wina. Baik. Dari saya. Sedikit saya ini ya dari Bapak Sugiarto, untuk selama ini ya yang mungkin dari Bapak tahu bahwasanya para penyandang disabilitas untuk ikut sebagai pemilih ini seperti apa Pak? Atau mungkin wes aku tak orai seperti itu, atau mereka berambisi untuk aku kudu ikut seperti itu dari suara teman-teman? Teman-teman disabilitas itu merasa bangga ya kalau misal kita bicara RT RW lah, ketika didatangin Pak RT, besok kita menggunakan hak pilih gitu kan. Artinya dengan didatangi saja mereka merasa diorangkan kan. Artinya sebenarnya semangat itu ada, hanya mari kita buka pintu yang selebar-lebarnya bahwa teman-teman disabilitas itu punya akses, punya semangat yang sama sebenarnya. Betul. Terbukti saat sepanjang situasi memungkinkan, yang bersangkutan akan ke TPS. Permasalahannya kan beberapa teman-teman disabilitas kan ada yang di panti, ada yang ini. Ya, tugas kita penyelenggara memfasilitasi mereka bahwa mereka akan menggunakan hak pilihnya itu dia. Ketika didatengin itu kan sama juga diorangkan. Besok menggunakan hak pilih merasa bangga sebagai warga negara menggunakan hak pilihnya. Saya kira hanya masalah teknis di lapangan saja, nanti kendala-kendala apa yang harus dievaluasi. Tapi kalau untuk semangat untuk menggunakan hak pilih, teman-teman disabilitas itu memiliki semangat yang sama dan malah justru bangga, Mbak. Saya merasa di warga negara kan di RT RW saya gitu kan. Saya kira itu gambarannya seperti itu. Gitu. Iya, buat teman-teman penyandang disabilitas jangan pernah merasakan apa ya yang berpikir negatif. Bahwasanya kita ada di Indonesia mempunyai hak yang sama, apalagi nanti di pemilu tahun 2024. Tetap semangat dan tetap tunjukkan kemampuan bahwasanya kita semuanya adalah sama ya nanti ya di di pemilu 2024 lagi. Kembali ke Bapak Abdul Aziz, ini adakah ada langkah-langkah yang yang akan dilakukan dari Bawaslu sendiri untuk meningkatkan peran serta khususnya dari kelompok disabilitas? Terima kasih Mbak Wina. Jadi satu, kami akan berkomitmen dengan teman-teman disabilitas untuk terus berkoordinasi dengan kaum disabilitas dan membuat semacam MOU bersama untuk pengawasan partisipatif. Jadi yang pertama nanti secara seremoni akan kita gelar kegiatan kita pengawasan semacam sosialisasi pengawasan partisipatif khusus untuk kaum disabilitas di tahun 2024 untuk pemilu 2024. Setelah itu nanti akan kita gelar MOU pengawasan partisipatif dengan kaum disabilitas. Kira-kira seperti itu, Mbak Wina. Baik, terima kasih. Dan karena keterbatasan waktu juga, mungkin dari ini ada lagi enggak Bapak Abdul Aziz terkait dengan ada pesan-pesan untuk warga masyarakat Magetan khususnya para kaum disabilitas dalam menyambut pemilu 2024 nanti. Terima kasih Mbak Wina. Dari kami Bawaslu Kabupaten Magetan mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada kaum disabilitas yang telah berkenan untuk kita ajak koordinasi dan kemarin sudah menyatakan siap untuk mengikuti kegiatan kami di sosialisasi pengawasan partisipatif tersebut. Kelemahan memang manusia itu ditakdirkan tidak semuanya, tidak ada yang sempurna. Betul. Pasti ada yang kekurangan. Tetapi
kekurangan tersebut pasti ada punya satu sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi bagi sahabat-sahabat saya kaum disabilitas, tidak usah kami mohon tidak usah merasa minder, tidak usah merasa dan punya kekurangan seperti punya itu, kekurangan dan lain sebagainya itu kan. Yang jelas kita sama makhluk Tuhan dan kita diamanahi untuk menjadi khalifah fil ard. Ini kan menjadi pemimpin di muka bumi ini, minimal menjadi pemimpin untuk diri kita ini, untuk memberikan, dikarenakan kami diajarkan mulai dari kecil sampai besar seperti ini, menjadi manusia yang anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Betul. Jadi untuk negara, untuk masyarakat, untuk teman dan sahabat yang lainnya, itu yang dianjurkan oleh agama untuk kepada kita. Jadi kesempatan menjadi pengawas partisipatif ini salah satu bentuk ibadah kalau menurut saya. Saya kira seperti itu. Baik. Itu saja Mbak Win. Oke, terima kasih. Dan Bapak Sugiarto, ini yang juga ditunggu-tunggu dari teman-teman disabilitas. Mungkin ada pesan-pesan atau penyemangat nih teman-teman di luaran sana. Terima kasih Mbak Wina. Closing statement dari Gus Aziz dari Bawaslu Magetan tadi, saya jadi teringat Bapak Kapolri kita saat fit and proper test dengan DPR RI sebelum beliau terpilih jadi Kapolri. Statement beliau jelas dan terang benderang bahwa bila saya terpilih jadi Kapolri, saya akan merekrut teman-teman disabilitas untuk tenaga-tenaga administrasi sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat. Artinya yang dibutuhkan teman-teman disabilitas itu adalah kesempatan. Bahwa Pak Kapolri, image-nya Polri itu kan memegang senjata, harus tinggi besar sekian. Tetapi Pak Kapolri mampu mematahkan itu, bahwa ada pos-pos tertentu yang bisa diduduki teman-teman disabilitas. Di statement itulah yang saya ingat sekali, dan ternyata Bawaslu Magetan mulai membuka untuk teman-teman disabilitas. Saya kira KPU juga kedepannya juga di undang-undang hanya 2% kok Mbak yang diminta kuota itu, jatah kuota itu hanya 2% untuk pemerintah, Pemda, BUMN, swasta memberi kesempatan 1% untuk dunia usaha. Saya kira tidak banyak yang dituntut teman-teman disabilitas, hanya kesempatan. Toh nanti yang akan menduduki mereka-mereka yang benar-benar siap secara persyaratan. Yang dibutuhkan awal adalah kesempatannya. Satu penutup, saya ingat sekali surat An-Baqiyah. Artinya itu bermuka masam. Saya lupa sekali surat, tapi ayat 1 sampai 5 itu kira-kira kalau diceritakan begini. Kanjeng Nabi itu pernah ditegur oleh Allah ketika seorang tunanetra datang, Kanjeng Nabi bermuka masam. Sampai surat itu bernama bermuka masam. Seorang kekasih Allah aja ditegur Allah karena bermuka masam terhadap tunanetra. Saya kira ini pesan yang ingin disampaikan, bahwa kita semua sama. Sekelas Kanjeng Nabi saja ditegur pada surat khusus itu ya. Bahwa jangan bermuka masam dengan tunanetra kan. Saya kira ini menjadi tunanetra itu kan sekedar melihat, tapi merasakannya lebih tajam kan. Makanya ada teguran itu, jangan bermuka masam dengan tunanetra. Itu Kanjeng Nabi ya. Apalagi kita, saya kira ini semangat yang harus kita petik, bahwa kita mulai meletakkan pada unsur kemanusiaannya, bahwa pada hakikatnya kita sama, bahwa ada kekurangan kelebihannya masing-masing punya. Saya yakin semuanya punya kekurangan dan kelebihannya. Saya kira itu teman-teman disabilitas. Terima kasih semangatnya, kabar gembiranya, kita bahagia sudah ada Komisi Nasional Disabilitas yang akan menjadi rumah besar teman-teman semuanya. Saya kira awal yang baik juga untuk Presiden. Desember kemarin sudah melantik, artinya negara sudah memberi tempat pada teman-teman disabilitas, bahwa nanti kedepannya perlu perbaikan, kita kawal bersama. Semangatnya adalah Bawaslu Magetan, KPU Magetan sudah mulai membangun hubungan baik dengan teman-teman disabilitas. Ini yang
akan kita kabarkan se-Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian pendengar talkshow kita hari ini bersama Magetan Kumandang ya, Bawaslu Magetan Kumandang, dan semoga saja dari beliau berdua ada Bapak Sugiarto, Sekretariat Subbak Hukum dan SDM Kabupaten Magetan, dan juga Bapak Abdul Aziz Nuril Huda, SPDI, anggota Bawaslu Kabupaten Magetan, bisa menjadikan penyemangat tersendiri buat teman-teman penyandang disabilitas bahwasanya kita mempunyai hak yang sama ya di pemilu 2024 nanti. Terkait penguatan peran kaum disabilitas dalam pengawasan partisipatif pemilu atau pemilihan serentak 2024 nanti. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insya Allah bisa ketemu lagi di Kamis terakhir ya di setiap bulannya dari kawasan Gorki Mageti Jalan Yosonegoro Magetan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu.